Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakatnya, mereka patuh pada Tungku Tigo Sajarangan atau tiga kalangan yang sangat dihormati, yaitu penghulu atau niniak mama, alim ulama, dan juga cadiak panda atau cerdik pandai. Kearifan lokal ini, jika sungguh-sungguh dijalani, maka akan damai dan sejahtera, seperti peribahasa yang menjadi landasan bermasyarakat. Bapun tuang suluah sia, baka upeh racun sayak bata buang, paluak pangku adat ngan kaka, kalanggi tuah malam buang. Kalau ajaran adat Minangkabau benar-benar diamalkan, maka masyarakat akan tinggi peradaban dan kuat persatuannya. Harapan ideal ini nyatanya menghadapi tantangan seiring perjalanan waktu. Sebagai provinsi yang menjadi magnet pariwisata, industri, juga perlintasan ramai antar kota dan provinsi ini, sulit dipungkiri, masuk pula pengaruh-pengaruh negatif dan perlahan merusak peri kehidupan di masyarakat Sumatera Barat. Di tahun 2022, Kepolisian Sumatera Barat membuka tahun dengan menangkap 16 tersangka teroris yang berasal dari Jaringan Negara Islam Indonesia, NII. Tak jauh dari itu, Polda Sumbar juga berhasil menangkap bandar narkotika seberat 14 kg lebih narkotika jenis sabu-sabu. Karenanya, Polda Sumatera Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa waspada dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Yang menjadi tantangan terbesar buat saya adalah justru maraknya peredaran narkoba secara ilegal. Ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi ada juga anggota polisi yang terlibat. Ini tantangan terberat saya. Di tahun 2021 tercatat kasus penyalahgunaan narkotika itu sebesar 1043 kasus. Dan di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Mei kemarin terjadi 446 kasus. Nah, ini cukup besar dan mendominasi dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Bukan hanya kepada masyarakatnya, juga pada oknum-oknum kepolisian, tindakan tegas juga diberlakukan. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, tak segan memberi hukuman maksimal bagi yang ingin merusak Sumatera Barat. Saya ingatkan, jangan membuat pelanggaran sekecil apapun, apalagi menyakiti hati rakyat. Dan saya tekankan kembali, masalah penyalahgunaan narkoba, bagi saya itu harga mati. Narkotika adalah harga mati. Commander Wish ini menyeluruh ke setiap sudut ranah Minang. Di bawah wilayah hukum Polda Sumatera Barat, ada 1 Polresta dan 18 Polres. Di tingkat kepolisian resor, arahan Kapolda Irjen Pol Teddy Minahasa dijawab dengan menjalankan fungsi-fungsi polisi, baik sebagai pengayom, pelindung masyarakat, juga sebagai penegak hukum. Sifatnya preemptif, pembinaan, kemudian mana yang mengedukasi, kemudian mana yang penegakan hukum, semuanya terlihat jelas. Karena kan di operasi memang semua tahapan itu harus ada. Ada tahap edukasinya, ada tahap pembinaannya, ada yuridisnya. Jadi memang kalau bisa semua berperan. Kerja nyata turun ke lapangan. Menurut Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono, langsung untuk memetakan persoalan dan menemukan solusinya. Jadi memang Bapak Kapolda dengan tegas menyampaikan tidak ada toleransi atau ruang di Sumatera Barat untuk narkoba, kemudian untuk judi, dan apalagi minuman keras. Saya juga tidak mentoleransi 3 hal tadi, dan itu juga kita terapkan dalam konsep kearifan lokal tadi.
Jadi silakan semuanya dapat di restoratif justice, namun ada klausul-klausul tertentu yang tidak dapat di restoratif justice. Yang pertama itu terkait dengan berhubungan dengan nyawa. Artinya kalau misalnya dengan nyawa meninggal, kemudian pembunuhan, itu mohon maaf tidak bisa di restoratif justice. Kemudian yang kedua terkait dengan teroris, itu tidak dapat. Kemudian yang ketiga narkoba, kemudian yang keempat yang berpotensi pada konflik sosial. Itu 4 hal tadi yang menjadi larangan saya untuk tidak dapat di restoratif justice di tingkat desa. Penegakan hukum diterapkan secara tegas jika terindikasi ada pelanggaran pidana. Pada hal-hal yang bisa dimusyawarahkan, polisi akan mendahulukan kesepakatan kedua belah pihak yang melibatkan 3 tokoh, yaitu penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai. Polisi, menurut Kapolres AKBP Novianto Taryono, merangkul masyarakat dengan turun bersama membangun wilayah. Semisal, membersihkan lingkungan bersama masyarakat, mengecek kesehatan masyarakat, juga melakukan edukasi pada hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan masyarakat. Hal serupa juga dilakukan oleh Kapolres Pariaman Kota, AKBP Abdul Aziz. Untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, melalui Babin Kamtibmas melakukan pendampingan langsung. Polres Pariaman ini memiliki 2 wilayah, yaitu yang pertama Kota Pariaman yang terdiri dari 4 kecamatan, dan yang kedua Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki 6 kecamatan. Secara ekonomi, masyarakat Kota Pariaman berpenghasilan kepada pertanian, nelayan, dan pedagang, dan memiliki pendidikan yang sangat rendah. Kami memerintahkan seluruh Babin Kamtibmas untuk turun langsung kepada masyarakat, terjun langsung di desa binaannya. Kemudian mereka ini juga berkolaborasi dengan 3 pilar, yaitu kepala desa atau wali nagari, kemudian ada juga dengan Babinsa. Kemudian dirangkul juga tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian Nini Mama dan Bunda Kanduang. Bagaimana masyarakat yang kurang mampu ini bisa diberikan pelatihan agar bisa mendapat penghasilan yang layak. Kapolres AKBP Abdul Aziz mempercayai jika persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat bisa langsung tertangani bersama dengan masyarakat dengan penuh rasa keadilan di semua pihak, hal tersebut bisa meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kenapa, Abi? Apa yang terjadi di lapangan? Ya ininya kurang. Rizal Umah Pak lah salah saya Mbok Karajoan. Rencana biswa serah terima penyerahan kunci. Semoga rumahku bisa bermanfaat bagi Pak dan keluarga yang lainnya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Pak lah membantu Ambo Pak. Mudah-mudahan Ambo juga anak-anak juga kawan-kawan bisa menampai rumah lelo Pak. Amrizal hanya bisa menunjukkan rasa terima kasihnya pada Aibda Afdal. Berkat pertolongannya, buruh lepas pada lahan garapan kebun atau tani ini bisa tidur nyenyak di rumah barunya. Aibda Afdal adalah seorang Babin Kamtibmas dari Polsek Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan Amrizal
adalah warga desa Batang Tajongkek yang rumahnya oleh Brigadir Afdal dibantu untuk direnovasi. Setelah 1 bulan kerja di Kebut, Amrizal kini siap menerima kunci rumah pribadinya. Dan hari yang ditunggu tiba. Diantar Aibda Afdal, Kapolres Pariaman Kota AKBP Abdul Aziz sendiri yang memberikan kunci rumah langsung ke Amrizal. Kapolres hadir sebagai bukti untuk memastikan kerja anak buahnya bermanfaat bagi warga masyarakat di lingkungan ia bertugas. Tentunya rumah ini bisa dibedah berkat dukungan dan bantuan dari Bapak Kepala Desa serta seluruh masyarakat yang berpartisipasi untuk membantu sesama warga yang memang rumahnya tidak layak huni. Kapolres menyebut upaya Babin Kamtibmas Aibda Afdal dalam membantu warganya agar memiliki hunian yang layak huni juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat. Kali bahwasanya selama ini masyarakat hanya memandang kepolisian itu adalah penjaga ketertiban dan keamanan. Sementara yang kita lihat sekarang atau kita saksikan sekarang bahwasanya polisi itu juga membantu masyarakat bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan, bagaimana mereka terhindar supaya punya rumah yang layak huni, dan pemerintah Kota Pariaman sangat presis sekali. Selain Amrizal, sampai hari ini, Aibda Afdal telah membedah 4 rumah di wilayah Polsek Pariaman agar layak huni dan menjadi tempat berlindung dari hujan dan terik panas matahari. Aibda Afdal merasa gundah jika melihat warganya ada yang rumahnya tak layak huni atau butuh bantuan. Dia pun selalu menyampaikan rencana-rencana kerjanya pada atasannya untuk diberikan solusi atas upaya-upaya yang ingin dilakukannya untuk membantu masyarakat. Sebenarnya yang dirasakan Bapak Amrizal sebelumnya saya sudah merasakan pada tahun 2009. Sewaktu tahun 2009 gempa yang 7 skala Richter yang menghancurkan rumah istri saya di Pariaman. Jadi sewaktu saya tidur itu yang saya bayangkan susahnya kalau tidak ada punya rumah. Karena di rumah saya itu Bu, setiap dalam 3 bulan banjir terus, banjir. Ditambah di lantainya tuh sering keluar ular, sering keluar kelajengking. Jadi saya kalau ada rezeki saya bisa membantu orang lain. Aibda Afdal berempati agar warga di wilayahnya tak merasakan apa yang ia rasakan. Selain rumah, Afdal juga telah membantu membangun sebuah warung untuk Ermawati. Aibda Afdal merasa perlu membantu Ibu Ermawati yang waktu itu berjualan gorengan di halaman rumahnya. Kini, warung itu sudah menjadi ladang penghasilan bagi Ermawati dan suaminya. Warung itu oleh Afdal dibangun dari hasil merogoh kocek pribadinya sesuai persetujuan sang istri tercinta, Nova Arianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo bala memikian lapau Ibu Ermawati itu salah saya lah. Pak cara rencana itu. Sampai mana baru penyelesaiannya? Penyelesaiannya baru sengnya lah terpasang. Kudu-kudu lah. Tapi untuk cat sama jawab bata lu lah. Kira-kira anggaran barang lah yang kurang. Sekitar lebih kurang 2 juta lah. 2 juta. Ya. Jadi ke anunya kerajuannya lah, salah saya di kerajuan. Benar kiranya di samping suami yang berkinerja baik, ada rumah tangga dan istri yang selalu memberi dukungan. Nova kerap menyemangati suaminya yang punya semangat tinggi membedah rumah tak layak huni namun terkendala dana. namanya juga kadang-kadang bapak-bapak itu pikirannya kalau mentok itu dia akan kelihatan dari mukanya. Nanti sampai di rumah kan dia agak murung gitu kan, kita tanyain kenapa Abi, apa yang terjadi di lapangan? Ya ininya kurang.
Walaupun kadang orang bangunan mau aja nalangin dulu, tapi kadang abang kan nggak enak juga sama orang bangunan. Bunda ada uang nggak? Tuh ini, insya Allah ada. Jadi rasa kepuasan tersendiri bagi kita bantu orang, ada kebahagiaan bagi kita. Kami berprinsip mungkin kalau niat ada, insya Allah jalannya ada gitu aja. Mungkin dari jalan-jalan kemarin, contohnya langsung orang beli madu kan kita punya madu, beli madu langsung 1 liter kan 1 juta udah terkumpul itu. Ya, buat Abi anak-anak tetap semangat dalam membantu orang, jangan dengarkan apa kata orang di luar sana. Yang penting kita keikhlasan kita, insya Allah lelahmu menjadi lillah. Insya Allah Bunda dan anak-anak selalu mendukung Abi dalam segi apapun. Aibda Afdal kembali meluruskan niat. Apapun rintangannya, ia akan tetap membantu warganya yang membutuhkan bantuan membangun rumah tak layak huni menjadi tempat berlindung yang cukup. Saya harapkan mungkin pahala yang saya harapkan. Kalau untuk masalah ekonomi saya sudah mapan. Alhamdulillah tahun depan saya akan melaksanakan kegiatan seperti rumah tapis yang sudah saya rencanakan. Bulan Agustus diresmikan. Harapan untuk masyarakat, semoga rumah-rumah yang tidak layak huni bisa dibantu oleh orang lain atau LSM lainnya. Karena dengan kita membantu, kita merasa tenang. Pembuktian Aibda Afdal pada seragam Bayangkara menuai rasa syukur dan terima kasih dari warganya. Sama masyarakat di sini baik, Bu. Bahkan dia kan bukannya Babin Kantip masih di sini, Bu. Tempat lain dia orang banyak yang sayang sama dia, Bu. Pokoknya ada apa-apa aja dia datang nih, Bu. Kalau dipanggil datang. Saya bangga sama dia. Mudah-mudahan yang polisi yang lain contoh dia, Bu. Saya meminta terima kasih yang sedalam-dalamnya buat pada Afdal. Moga-moga dia sehat dan keluarganya sehat, rezekinya nambah. Masyarakat lain bisa dibantu, Pak. Itu ucapan saya yang dalam dari lubuk hati saya, Pak. Moga-moga aja dia apa yang dicita-citanya nyampe. Apresiasi juga ditunjukkan oleh Kapolsek Pariaman AKP Edi Karan Priyanto yang ikut menyaksikan kerasnya usaha Aibda Afdal dalam mengayomi dan melindungi warganya. Jadi terkait dengan kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh seorang babin kita yang bernama Aibda Afdal, itu murni muncul dari inovasi rekan kita sendiri, Pak Afdal. Jadi beliau sudah lebih kurang melakukan bedah rumah itu 5 kali, bedah lapau istilah di sini warung itu 1 kali. Nah begitu beliau berkonsultasi, saya mendorong sepanjang itu dapat bekerja sama dengan seluruh lingkungan yang ada. Aibda Afdal adalah putra daerah Sumatera Barat sejati yang memegang filosofi hidup masyarakat Sumbar, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah. Semua kebaikan perilaku dan budi pekerti asalnya dari kitab suci yang diimani umat Islam, Al-Quran. Alhamdulillah kerjasamanya sampai saat ini sangat dan amat sangat baik. Yang narkoba lah, yang misalkan ada pembunuhan lah, semua insya Allah ditanggulangi oleh Pak Ilham dengan Polres. Secara resmi saya nyatakan dilaunching. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa menggelar parade mobil lalu lintas dengan wajah baru dan lebih mutakhir. Parade ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sumbar untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di jalan raya dan juga menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.
Pada Operasi Ketupat 2022, Polda Sumbar mencatat ada 108 kejadian kecelakaan lalu lintas, meningkat dibanding tahun 2021 sekitar 78 kasus. Khusus di Kota Padang, tahun 2021, angka kecelakaan lalu lintas meningkat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini cukup signifikan, dari 597 kasus di tahun 2020 menjadi 670 kasus di tahun 2021. Dilaporkan sebanyak 59 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Persoalan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas juga menjadi perhatian kepolisian daerah Sumatera Barat setelah kasus narkotika dan terorisme yang menjadi prioritas penegakan hukum. Di wilayah kepolisian Resor Padang Panjang misalnya, persoalan lalu lintas dibenahi mulai dari hilir menuju hulu. Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono senantiasa mengarahkan dan meningkatkan pentingnya polisi dekat dengan masyarakat untuk melakukan edukasi terkait ketertiban lalu lintas sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Babin Kamtibmas dari Polsek Padang Panjang yang masuk dalam wilayah Polres Padang Panjang, yaitu Brigadir Ilham, menerjemahkan arahan itu langsung menjalankannya di wilayah ia ditugaskan. Untuk edukasi lalu lintas dan mengedukasi tentang pengaruh-pengaruh buruk di masyarakat yang bisa merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Brigadir Ilham tak segan silaturahmi dan duduk sama rendahnya dengan warga masyarakat tanpa melihat status sosial ekonomi. Tak berhenti di kalangan orang tua, edukasi juga dilakukan Brigadir Ilham kepada usia muda dan siswa sekolah, menyeluruh, bahkan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Saat Brigadir Ilham datang untuk memberikan edukasi mengenai kenakalan remaja, bahaya narkotika, resiko kenakalan remaja, wajah anak-anak tampak antusias mendengarkan. Mereka adalah anak-anak sekolah luar biasa Asih Putra. 4 anak-anak berkebutuhan khusus sekolah dan disiapkan untuk hidup bermasyarakat. Alhamdulillah, kerjasamanya sampai saat ini sangat dan amat sangat baik. Terus setiap ada masalah mengenai kenakalan anak, yang narkoba lah, yang misalkan ada hamil duluan lah, semua insya Allah ditanggulangi oleh Pak Ilham dengan Polres. Pak Ilham dalam sebulan biasanya paling tidak itu biasanya 3-4 kali lah paling sedikit datang. Dan kapan saja dia bisa ini menghubungi, insya Allah. Sangat dekat. Bahkan si Sahrul aja yang istilahnya nggak sekolah jadi sekolah lagi. Kemarin dia bilang, Bu, terima kasih ya. Om Ilham tuh kemarin marah sama saya, katanya gitu. Tapi sekarang baik lagi. Saya dikasihnya karena dia itu tinggalnya di musola, kan, Garin. Jadi dikasihnya saya macam-macam, ada beras, ada ini. Jadi selain menyumbangkan ilmu, menolong kita ada masalah, juga menolong juga anak-anaknya gitu. Dilakukan oleh seorang atau kelompok anak muda tanpa merugikan orang lain. Amat sangat baik sebenarnya. Lebih bahkan kalau namanya excellent kali ya. Kalau nilai mahasiswa excellent. Yang kedua, boleh. Semua pekerjaan dinikmati oleh Brigadir Ilham. Baginya, edukasi permasalahan-permasalahan masyarakat harus mulai dikenalkan pada anak-anak dengan mengajarkan pencegahannya sejak dini. Brigadir Ilham sejak dari rumah meniatkan diri untuk menjadi polisi yang bermanfaat bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Bersama rekan-rekannya, saling berbagi ilmu untuk bersama mencari solusi bagi kasus-kasus di masyarakat dan kemudian menerapkannya sesuai aturan yang berlaku dengan penuh rasa empati dan tanggung jawab pada seragam yang dikenakannya. Bahkan pada anak yatim piatu dan duafa, Ilham bekerja sama dengan guru-guru yang lain berusaha membangun potensi anak-anak. Sahrul misalnya,
siswa kelas 3 SMA LB Asih Putra ini, meskipun lamban dalam hal akademik, namun keterampilan menyanyinya diasah oleh guru-guru dan juga arahan Brigadir Ilham. Selain Sahrul, anak-anak SMA LB lainnya juga bahkan selepas sekolah mampu disalurkan bekerja di sejumlah UMKM yang memang berjaringan dengan SLB untuk kegiatan magang. Niat saya sendiri ingin meningkatkan kualitas kepada siswi yang berkompeten. Contohnya kayak Sahrul tadi kan mempunyai skill, bahkan dia pun seorang garim musola yang mana dia merantau dari Pasaman pergi ke Padang Panjang untuk bersekolah. Di keseharian Sahrul itu mengamen, pulang dari sekolah, itu mengamen di pasar Padang Panjang. Jadi karena kasihan ibu ketua yayasan, kita tarik untuk tinggal di musola dan apapun keperluannya ya kita bantu. Harapannya untuk siswa-siswi SLB agar lebih maju dan bisa untuk berkompeten dengan siswa yang normal lainnya. Brigadir Ilham adalah polisi yang punya jiwa pendidik. Baginya, melalui pendidikan yang merata dan menyeluruh, tak mustahil apapun kondisinya akan mampu memiliki masa depan yang membuat anak-anak berkebutuhan khusus ini mandiri, menjadi putra daerah bersama-sama dengan masyarakat lainnya, mengangkat tinggi daerahnya, Sumatera Barat.